Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita berkumpul kembali di masjid dan majelis yang mulia ini dalam rangka mengisi waktu sampai waktu syuruk setelah kita menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah di masjid ini. Alhamdulillah semua sehat-sehat Pak ya, Bu, sehat semua. Bagi yang sakit, baik jamaah kita maupun bukan jamaah kita di Masjid Anas ini, mari kita doakan semoga diri kita dan mereka yang sakit dan keluarga Allah mudahkan, Allah rahmati, berikan kesehatan, amin. Allahumma rabban nas ashibil ba'sa wa syafi'an tasyafi la syifa illa syifa'ak wa syifa alaika dusaqama, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau bicara materi tentang yang sudah disampaikan oleh beberapa ustadz di sini, masalah hasad atau dengki. Sudah pernah saya mendengar dari ceramahnya Pak Kiai Rahmat, kemudian Ustadz Adi Afianto, Haji Zulkifli, semua mengenai dengki. Tapi tidak ada salahnya kita kenalan lagi sama yang namanya dengki atau hasad ini, agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Saya mulai dengan satu kisah ketika tahun kenabian ke-7 Nabi SAW di Mekah. Beliau mendapat serangan santet, Pak. Serangan santet. Jadi kalau kita sekarang bahasa kita santet. Mendapat serangan itu ditandai dengan satu hadis dari Bukhari dan Muslim. Beliau didatangi, di kepala beliau itu 2 malaikat yang saling berbicara. Jadi malaikat ini berdialog gitu. Ini kenapa ini orang? Ini Nabi berbaring. Orang ini terkena apa? Apa kirimannya? Terkena teluh. Siapa yang meneluh? Si Fulan, orang Yahudi. Pakai apa teluhnya? Pakai media yang ditanam di sumur di tengah kota Mekah. Lalu Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk gerbek sumur itu dan mengambil medianya. Jadi ada Pak santet. Jadi santet itu ada. Nabi terbaring, nggak berdaya. Nah saat itu kemudian dibuka, itu ada semacam gulungan dan ada rambutnya Nabi dan sebagainya gitu. Lalu Jibril menurunkan 2 ayat mu'awizatain, 2 surat perlindungan, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian media tadi dibawa ke Nabi, Jibril mendiktekan 2 surat tersebut, setiap ayatnya gulungan santet itu terbuka. Setiap ayat yang dibaca Nabi terbuka. Nah, apa bunyi ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas. Katakan Nabi, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Berlindung dari apa? Dengan pangkat Allah yang 3 ini. Tuhannya manusia, ya, rajanya manusia, dan sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan atau kejahatan bisikan yang tersembunyi, khannas tersembunyi. Bisikan itu ada 2 itu Pak, dalam bahasa Arab. Ada waswas, ada najwa. Jadi kalau Bapak pengagum Najwa Shihab, najwa itu artinya bisikan. Kalau saya bilang sama Pak Rahmat sekarang, sampai jam berapa saya? Pelan-pelan. Saya sedang najwa itu. Tapi kalau waswas, min syarril waswasil khannas, bisikan yang tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi yang masuk ke dalam hati kita. Itu jahat.
alladzi waswisu fi sudurin nas, yang bisikan itu masuk ke dalam hati manusia. Dari siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi samar melalui contoh biasanya, atau melalui omongan orang yang kita tidak tahu keburukannya, tapi masuk ke hati kita. Nah, kita minta perlindungan Allah dari itu. Nah, kadang-kadang hati kita ini kan gundah, gelisah, nggak tahu yang benar, nggak tahu yang apa, itu kena pengaruh persuasif dari jin atau dari manusia lainnya. Jadi bisikannya nggak kelihatan. Itu satu. 5 ayat ini kemudian 5 gulungan terbuka. Lalu Jibril langsung mendiktekan pula surat Al-Falaq. Qul, katakanlah Nabi ya Muhammad itu, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari apa berlindungnya? Dari kejahatan makhluk-makhluknya. Satu. Ya kan, dari keburukan makhluk-makhluknya. Keburukannya nggak kelihatan. Dari niat. Kan kita ini hidup ini, kalau orang Jawa bilang kita ini sawang sinawang, diperhatikan oleh orang memperhatikan kita gitu loh. Terkadang ada orang yang niat baik dan niat buruk pada kita nggak tahu. Itulah yang disebut dengan min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan kita berlindung pula dari kejahatan keburukan, ghasikin kejahatan waktu malam, idza waqab ketika gelap gulita. Jadi kejahatan diidentikan dengan gelap gulita. Dulu mah maling malam-malam doang Pak ya. Tapi semua keburukan bukan hanya maling, itu pasti mengambil momen gelap. Bapak pernah ke karaoke ya? Ya, karaoke kan mosok karaoke terang benderang kayak begini. Ya, pasti gelap karena ada pendampingnya, ya kan? Semua kejahatan akhirnya kita minta perlindungan dari itu. Wa min syarrin, nah ini dari apa lagi kita minta perlindung? An-nafasah, sesuatu yang ditiupkan fil uqad, ke dalam media. Jadi tukang sihir, tukang dukun-dukun, kita minta perlindungan. Kalau kita nggak minta perlindungan Allah, tidak akan mampu kita melawannya. Oleh sebab itu kita disuruh, ya, Rasulullah disuruh oleh Jibril, ya, dengan firman-Nya, kita minta perlindungan juga dari sesuatu yang dikirim orang. Terakhir minta perlindungan dari wa min syarri hasidin idza hasad. Dan mohon perlindungan pula dari kejahatan samar nih Pak Ato ya, yaitu dengki. Idza hasad, hasidin itu orangnya. Idza hasad ketika dia praktek itu. Orang dengki kalau diem aja nggak apa-apa Pak, nggak bahaya. Tapi lebih berbahaya ketika dengkinya itu kemudian dilahirkan di dalam ucapan dan perbuatan, repot Pak. Nah, semua kejahatan yang kita minta perlindungan Allah tadi dalam An-Nas dan Al-Falaq, tidak sanggup kita untuk melawannya secara pribadi. Harus kita minta kepada yang menciptakan makhluk. Aku berlindung kepada rajanya manusia, Tuhannya manusia. Begitu kira-kira. Nah, hasad inilah yang mau saya bicarakan. Karena sudah dibicarakan ya Pak Ato ya. Sudah sebetulnya. Ini hanya mengenalkan lagi hasad itu. Nah, hasad itu, dengki itu punya ciri Pak. Kalau ada ciri ini dalam diri Bapak, istighfar. Mohon ampun ya. Apa cirinya? In tamsaskum hasanatun tasuhum. Hei Muhammad, kalau ada orang yang ngelihat kamu itu dapat kebaikan, rezeki, jabatan, harta yang banyak itu, tasuhum, mereka bersedih hati. Jadi kalau kita itu melihat seorang atau sekelompok orang atau tetangga atau apa itu, kok meningkat gitu, ekonominya, ilmunya, jabatannya gitu, terus kita sedih, itu mulai bibit hasad itu. Tapi diem Pak, jangan dipraktekin, nanti kita bilang sama istri, kan pegawai negeri itu, kok mobilnya 2? Nah udah mulai itu, idza hasad di situ. Diem aja Pak, hasad itu.
Yang kedua cirinya adalah wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat kemalangan, musibah, nasib kurang baik gitu, mereka gembira. Nah kan, dicekek juga kan akhirnya. Jadi kita itu namanya hidup tuh sawang sinawang bahasa Jawa tuh. Ya Pak De, mana Pak De? Kita nggak boleh lihat orang seneng, tapi juga kita sedih kalau orang itu kok gitu. Nah, kenapa begini manusia itu? Kenapa ada hasad itu? Hasad itu timbul dari dua sebab. Pertama, seseorang bisa hasad karena dia merasa ta'azzuz wa takabbur. Dia merasa lebih mulia dari orang lain, lebih pintar dalam ilmu, lebih banyak hartanya, lebih tinggi jabatannya, wa takabbur, kemudian sombong. Sehingga ketika ada orang yang hampir sama dengan dia atau melebihi dia merasa tersaingi. Inilah yang sejarahnya dirasakan oleh iblis. Laknatullah. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika ditanya kenapa kamu nggak mau sujud waktu aku memerintahkan kamu sujud pada Adam, kata Allah di Al-Kahfi. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa pantas ya Allah? Saya kan dari api. Dia dari tanah. Jadi dia merumuskan sendiri mana yang tinggi, mana yang rendah itu dia sendiri itu dari akalnya gitu. Nah inilah bibit hasad itu. Sehingga ketika Allah hukum iblis untuk Untuk keluar dari surga kemudian turun ke bumi bersama Adam, iblis nego. Boleh, tapi tolong panjangkan umur saya. Untuk apa? Saya mau goda itu anak Adam. Saya mau sesatkan agar ikut saya ke neraka. Nah, jadi ciri khas dengki itu, saya melihat seseorang itu kok dipandang oleh saya punya kebaikan yang banyak gitu loh. Kebaikan itu banyak, banyak harta, jabatan, ya, atau punya istri cantik misalnya. Saya iri, lalu saya sedih, dan saya kemudian berniat menginginkan agar kenikmatan dia itu hilang dari dia, dan kalau bisa kenikmatan itu pindah ke dia. Pak Anies punya istri cantik, saya naksir. Mudah-mudahan Pak Anies cepat dipanggil Allah supaya saya bisa ambil jandanya. Itu dengki, Pak. Jadi kalau hanya iri saja, diem aja udah. Jangan sampai kita bilang Pak Anies kita laknat, kita doakan, lalu kenikmatannya kita pengen gitu. Itu dengki. Jadi intamsaskum hasanatun tasu'um. Kalau kita melihat orang bahagia, kita sedih dan kepengen supaya kebahagiaan orang itu hilang. Itu cirinya. Tapi kalau kita melihat orang itu musibah gitu, kita senang. Malah kita katain gitu, kita celak gitu. Nah, mudah-mudahan dua sifat atau dua ciri dengki ini tidak ada di kita. Amin. Nah, apa hukumnya hasad itu, dengki itu? Jadi hasad itu mendapat tempat nomor pertama ketika Rasulullah membina muamalah antara manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, la tahasadu, jangan kamu saling dengki. Wala tanajasu, jangan saling menipu. Wala tabaghadu, jangan saling murka, jangan saling marah. Wala tadabaru, jangan saling buang muka. Ini kan perintah nih. Jangan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din, jangan kamu menjual sesuatu yang telah kamu jual pada orang lain. Intinya jangan merugikan orang. Lalu wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya.
Kita lihat larangannya berapa itu. Tapi nomor pertama apa? La tahasadu. Jangan kalian saling dengki. Jadi bahaya nih Pak. Ini bahaya nomor pertama dari perihal hubungan antara manusia dengan manusia. Jangan sampai kita. Jadi hukumnya bagaimana? Haram. Hukumnya haram. Dan dampak dari orang yang berbuat dengki, orang yang berbuat dengki itu ada dua. Satu, dia distatasi kafir oleh Allah melalui Rasulnya. Orang dengki itu kafir Pak. Kafir yang tidak keluar dari Islam gitu. Tapi harus bertobat. Apa kata Rasulullah? La yajtami'ani fi qalbi abdin al-imanu wal hasadu. Tidak akan berkumpul di hati seorang hamba yang beriman itu iman dan dengki. Artinya kalau seseorang beriman pasti nggak pernah dengki. Kalau seseorang dengki, imannya hilang. Itu kata Rasulullah. Lah orang imannya hilang apa namanya? Kafir. Satu, itu dampak dari dengki. Bahayanya pakai tasdid kata Pak Rahmat. Ya, bahaya. Nggak main-main nih Pak. Ya, ini barang jelek nih. Ya, makanya saya mau ngenalin kita ini kepada dengki nih. Ya, yang sudah dibahas sebetulnya. Yang kedua, Bapak tuh bagaimana perasaannya kalau seandainya ngumpulin duit ya dari kerja halal, tiba-tiba banknya bilang, Pak, duit Bapak saldonya tinggal 0 rupiah. Kira-kira kehilangan nggak? Kehilangan. Ini ada hadis juga mengenai dengki nih. Iyyakum wal hasada. Jauhi dengki, waspada terhadap dengki. Jangan dengki. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena dengki itu bisa menghabiskan pahalamu, bisa memakan pahalamu sebagaimana sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi nggak habis langsung. Tiap kita dengki, pahalanya kecabut, kemakan. Dengki pahalanya. Kan rugi. Ngapain jadi orang hidup jadi orang rugi di akhirat? Gitu. Jadi hati-hati. Dampak dari dengki selain dia hukumnya haram karena sudah dilarang mutlak, bukan makruh tahrim atau makruh tanzih, bukan. Haram, Pak. La tahasadu. Karena di ujungnya Rasulullah bilang at-taqwa hahuna 3 kali. Takwa itu ada di sini. Artinya orang yang dengki itu bukan orang yang takwa. Sedangkan surga hanya untuk orang yang takwa, betul? Betul. Uiddat bil muttaqin. Jadi dengki ini menghalangi kita untuk masuk ke surganya Allah. Nah, dengki ini tidak hanya dialami oleh kita manusia biasa, Pak. Bahkan Nabi dan keluarganya, dari nabi-nabi terdahulu sampai Rasulullah, kena dengki. Mungkin perlu kita bacakan kembali kisah dari 2 anak Nabi Adam SAW, Nabi Adam alaihissalam, yang bernama Habil dan Qabil. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abna adama bil haq. Maka bacakanlah Muhammad kisah 2 anak Adam dengan sebenar-benarnya. Iz qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam tuqabbal minnal akhar. Ketika mereka berdua itu mempersembahkan kurban pada Allah. Kalau kita sekarang kurbannya kan itu binatang ya. Al-had itu al-hadyu. Dulu mereka syariatnya ya kurbannya apa aja. Habil mempersembahkan kurban diterima oleh Allah. Tapi Qabil mempersembahkan kurban tidak diterima oleh Allah. Apa kata Qabil ketika dia tahu tidak diterima oleh Allah? Qala, berkata Qabil, la aqtulannak, akan aku bunuh kamu. Kenapa? Apa pasalnya dia mau membunuh saudaranya sendiri? Hanya gara-gara tidak sukses korbannya. Itu pertama kali dengki setelah tadi kisah iblis adalah 2 anak Adam. Yang paling tragis adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh bapaknya namanya Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini punya 2 istri, Pak. 1 istri menghasilkan 10 anak laki-laki. 1 istri lagi, istri yang kedua 2 anak laki-laki. Yang 2 anak laki-laki itu Nabi Yusuf dan Benyamin.
dan Benyamin ini. Jarak umur antara dua anak yang dari istri kedua ini, Yusuf dan Benyamin, kepada yang 10 memang agak jauh. Sehingga terlihat oleh yang 10 ini, Yusuf dan Benyamin kok lebih disayang. Gawat ini Pak. Satu rumah, satu persaudaraan. Istilahnya bukan satu biang ya, satu apa namanya tuh? Dua biang, satu ini, satu bapak gitu. Maka yang 10 itu meeting. Dia mengadakan rapat luar biasa. Rapat Pak Tatang. Yang 10 orang ini. Apa kata mereka? La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguh kita melihat Yusuf dan saudaranya Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita, padahal kita itu kuat, lebih kuat dan lebih dewasa gitu. Coba dia merumuskan sendiri karena iri, karena dengki. Dia bilang, kok Yusuf sama adiknya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Ya. Padahal wanahnu usbah, padahal kita itu orang yang kuat, golongan saudara juga gitu, satu keluarga. Maka dengan rumusan mereka yang dengki ini, lahirlah tuduhan kepada bapaknya, padahal bapaknya nabi. Apa katanya? Inna abana lafi dhalalin mubin. Wah, bapak kita ngawur nih. Bapak kita sesat yang nyata katanya. Tuh, dari dengki, bapaknya dituduh-tuduh sesat. Luar biasa ini dengkinya gitu. Nggak cukup sampai situ. Kemudian mereka bersepuluh saking dengkinya mengadakan rapat dan berkata, "Uqtulu Yusuf." Ayo kita bunuh Yusuf. Ayo trahuhu ardo, atau kita buang ke tempat yang jauh. Supaya bapak kita lebih sayang pada kita dan kita jadi golongan yang baik. Tapi nanti pada akhir surat Yusuf kan kelihatan bahwa orang yang didengkiin kayak gitu malah lebih sukses daripada orang yang mendengkiin gitu. Nabi Yusuf kan akhirnya jadi raja. Nah itu, ada Nabi Adam dan Nabi Yusuf. Rasulullah sendiri begitu Pak. Saking dengkinya orang, keluarganya sendiri. Paman-pamannya berapa itu? Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika Rasulullah satu pagi mengumpulkan penduduk kota Mekah, dikumpulkan. Lalu Rasulullah bilang sama teman, Abu Lahab datang, Abu Jahal datang. Wahai penduduk Mekah, apakah kamu percaya kalau sekarang saya katakan bahwa di balik gunung ini, di balik lembah ini, ada musuh yang akan menyerang kamu? Naam, saya percaya karena segala berita dari kamu pasti benarnya, kata penduduk itu. Nah, sekarang aku katakan pada kalian semua bahwa akan ada azab yang menanti kalian. Maksudnya gitu, Rasul mau dakwah mengenai neraka. Abu Lahab nyeletuk, tabalak, celaka kamu Muhammad. Apa hanya karena berita ini kau hadirkan kami di sini? Turun ayat, tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna, dan seterusnya itu. Yang celaka bukan Muhammad, celaka Abi Lahab. Kedua belakangan Abi Lahab. Ma'akna, watab, dan pasti binasa. Bayangkan, jadi maklum Abu Lahab dan turunan Bani Muthalib itu semua kan tokoh di Mekah Pak. Tokoh-tokoh yang yang disegani gitu. Muncul Rasulullah berdakwah, sukses dakwahnya, makin banyak umatnya. Ngeri. Ini paman-pamannya ngeri kesaing. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah berkata sesuatu kebaikan, pasti dihajar. Ya. Satu lagi, ketika Rasulullah dalam masa-masa dakwah, ada utusan dari Taif. Taif itu 80 kilo dari 8 kilo atau 80 kilo ya Pak Rahmat, dari Mekah. Tolong, itu semua pengen belajar Islam, kaum kami, karena kami mendengar Islam itu agama rahmat. Maka Rasulullah datang. Tapi apa yang kita lihat dari Rasulullah itu? Kalau yang diundang itu Sambo, Kapolri, pakai pengawal, Rasulullah datang sendiri Pak. Ketika beberapa meter sampai di gerbang Taif, anak-anak muda macam Pak Ade ini, Dede ini, bawa batu nimpukin Pak. Pergi gitu. Jadi dijebak Rasulullah.
Undangan itu nggak pernah ada sebetulnya. Kemudian Rasulullah dengan berdarah-darah duduk di bawah pohon. Datanglah malaikat Jibril, wahai Muhammad, ya Muhammad, Allah telah mendengar jawaban kaummu terhadap dakwahmu. Sekarang Allah menyuruhku untuk mengenalkanmu pada malaikat gunung. Kenalkan, saya malaikat gunung, ya saya Muhammad gitu. Malaikat gunung berkata, wahai Muhammad, apa yang kau perintahkan padaku? Seandainya engkau perintahkan aku untuk menjepit kaum Taif ini dengan dua buah gunung, aku laksanakan sekarang. Kalau bapak yang ditawarin gitu gimana Pak? Wahai Anis, ya kalau Pak Anis digebukin orang, ditawarin sama malaikat. Kalau bila saya pencet gimana? Sikat Jibril, kan gitu jawabannya. Hajar sekalian gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, jangan malaikat gunung. Allahumma ighfir qaumi wa innahum qaulul la ya'lamun. Qaumul la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum itu. Karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Mereka bukan membenci aku. Gitu. Ya. Jadi dengki dibalasnya begitu. Kalau kita kan enggak, sikat aja udah sikat. Ya, mumpung ada yang bantu kan begitu. Ya. Nah itu. Nah, gimana sekarang solusinya supaya kita itu tidak, kalau kita jadi korban dengki. Al-Quran menjawab, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhita. Kalau kamu sabar dan kamu bertakwa gitu, tidak ada efeknya buat kamu tuh dengki orang itu. Itu kata Allah. Jadi yang perlu dilakukan kalau kita didengkiin orang, diam. Jangan dibalas, Pak. Yang boleh Bapak balas tuh kalau ada orang kasih duit. Suatu saat saya kasih lagi kamu, gitu. Itu namanya saling memberi. Tapi kalau ada orang dengki, mau fitnah kayak apa kita supaya kita jatuh, diam. Sebab dengki itu bahayanya hebat banget buat hati kita. Kita nggak terima, saya kan nggak begitu. Akhirnya kita lontarkan hal yang sama dan bahkan lebih buruk. Masuk kita orang hasad juga, dengki juga. Dengki itu penyakit menular, Pak. Ketika didengkiin, maka buang. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan lupa untuk setiap hari untuk mencegah orang dengki dan untuk mengenalkan hati kita, bacalah surat itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bilang, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, dan 2 surat Mu'awwidzatain dapat melindungimu. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Insya Allah. Bahkan Rasulullah, Pak, kalau mau tidur bukan hanya bismika Allahumma hayya wa amut. Itu surat dibaca lagi, Pak. Kemudian dibacanya sambil ditiupkan ke tangannya, kemudian digosokkan semuanya. Itu Rasul yang ngajarin. Saking pengen mohon perlindungan dari Allah atas kejahatan-kejahatan itu. Ya, itu pertama. Nah, bagaimana kalau kita di posisi yang kepengen hasad, kepengen dengki? Kan kita manusia begitu, Pak. Ya, udah bawa Fortuner, kayak gitu kan? Itu udah mulai bibit dengki itu. Emang kenapa kalau dia bawa Fortuner? Ya kan? Terus dikocok-kocok semuanya, keluarganya yang nggak salah akhirnya kena sama kita semua. Dulu kakeknya kan koruptor. Nah, kakeknya lagi diem-diem di kuburan. Masih kena juga sama dia. Betul Pak Tata? Luar biasa, Pak. Makanya diem. Kalau kita kepengen dengki gitu, ada hasrat pengen dengki itu, ada rumusnya. Ada 5 hal yang membuat kita itu menyadari bahwa dengki itu tidak perlu. Pertama, jangan banding-bandingin sesuatu milik kita dengan orang yang lebih dari kita. Ya kata Pak Tatang kemarin, banyak syukur. Betul Pak? Luar biasa nih Haji Tatang. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan pada Nabi, wala tatabannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'. Jangan kamu banding-bandingkan jatah
antara seseorang dengan seseorang dengan kamu, nggak usah. Kalau kamu pengen dengan jatah seperti dia, Allah bilang was'alullaha min fadlihi. Minta sama Allah. Ya Allah jadi dong saya kayak dia gitu loh. Nggak usah diubek-ubek kata orang gitu, nggak perlu Pak. Ya. Emang kita nih agak tergoda kan kalau lihat itu ya, lihat orang itu. Tapi yang didengkiin juga kalau jadi orang kaya jangan pamer. Itu kan mancing-mancing Pak. Ya kan? Ada rombongan pengurus DKM Anas lagi nongkrong minum kopi. Toto ada mobil berhenti, trit, keluar salah satu jamaah, giniin kuncinya. Rezeki ini rezeki, teh. Masya Allah. Buat apa? Sama kan? Ada pancingan dengki dan ada juga reaksi dengki. Nggak usah begitu. Itu yang pertama ya. Jadi jangan banding-bandingin. Yang kedua, yakini dalam hati bahwa Allah itu adalah zat yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki bagi hamba-hambanya. Allah yang atur. Dalam surat Al-Ankabut Allah menyebut, Allah berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan juga menyempitkannya. Lapang sempit rezeki itu udah distatuskan oleh Allah pada setiap hambanya karena Allah paling tahu siapa hambanya itu. Ya, itu pertama. Ya, yang kedua. Jadi yakini bahwa Allah yang melapangkan, bukan bapak kaya terus bapak baik, bukan bapak miskin bapak kualat, enggak, kan ada begitu. Gua tuh hidupnya begini terus, berada tahajud nggak pernah dapat apa-apa, apa kualat kalian? Nggak, bukan begitu Pak, bukan Pak. Jadi jangan merasa gitu. Ya. Yang ketiga, yakini bahwa harta dunia ya, kejabatan segala macam itu hanyalah bunga dunia, zahratal hayatid dunia. Bunga Pak, bunga itu bagus dan harum waktu dia seger. Tapi tengok dia ketika udah dipetik 3 minggu lagi, kayak apa Pak? Layu. Dunia tuh begitu sifatnya. Bapak punya mobil, cakep, waktu baru beli, itu mungkin 1 tahun 2 tahun Bapak bilang, keren. Udah 7 tahun, mobil ngadat, mobil boros segala macam, celak-celak sendiri, ya kan, betul ya? Itulah zahratal hayatat dunia. Maka Rasulullah pun diperingatkan oleh Allah dalam surat At-Toha, wala tamuddanna ainaika, jangan kamu palingkan wajahmu atau penglihatanmu, ya, ainaika ila ma mata'na bihi wa aswaja minhum zahratal hayatad dunia. Jangan kau palingkan, jangan kau kagum. Ya, penglihatanmu kau arahkan kepada harta mereka. Kita kan sering kagum Pak orang kaya, ya. Rumahnya, ya, di duitnya gitu. Kagum terus gitu. Kata Allah jangan. Karena itu zahratal hayatid dunya, dan yang paling penting linaftinahum. Allah kasihkan lapang harta kepada mereka itu linaftinahum, untuk ujian bagi mereka. Bukan untuk seneng-seneng, ujian. Karena ada orang Islam juga yang bilang kalau gue dikasih duit 3 miliar ya buat Anas 1,5 dah, buat bangun-bangun ini Pak Bambang kemarin ya, ada bangunannya. Itu kalau lagi melarat Pak ngomong gitu, begitu dapat 3 miliar, tar dulu nih. Masa ada orang sedekah 1,5, kan kebanyakan, wah ada aja rumusnya gitu. Jadi jadikan dia itu sebagai ujian dan zahratal hayatid dunia, hanya bunga-bunga kehidupan. Yang keempat, yakini pula bahwa kita ini hamba-hamba Allah, jika diuji dengan harta yang banyak nggak kuat, bakal melenceng. Itu bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong. Bayangkan tuh. Dan Allah menyasar mukhatabnya ayat ini kepada ibadi, hamba-hamba kita ini Pak, ya. Bapak nanti cek surat 42, surat apa ya Pak Luli? Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadi, seandainya kami lapangkan rezeki kepada hamba-hamba, ya, labaghaw fil ard,
maka mereka akan merusak berbuat kerusakan, akan melampaui batas di muka bumi ini. Jelas. Jadi udah yang Bapak dapat syukurin aja. Jangan minta lebih. Kalaupun minta lebih itu min haitsu la yahtasib. Kalaupun tahu-tahu Bapak dapat lebihan, itu pasti dari arah yang ada juga karena Bapak takwa. Buktiin dong tuh ayat di surat At-Tolak. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'alahu makhraja, Allah akan menjadikan dia jalan keluar dari segala kesulitannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang diduga-duga. Buktikan itu. Jadi nggak usah lihat-lihat orang dengki itu. Ya. Terakhir, kalau kepengen dengki juga, maka ada jalan. Tapi dengki level 2 yang nggak berdosa, bahkan dianjurkan, namanya ghibthah. Ngiri yang dibolehkan tuh ada, ghibthah. Cirinya dia hanya iri, lalu menjadi inspirasi bagi dia untuk seperti itu gitu loh. Ah, Pak Ato pinter nih, saya pengen seperti dia. Enggak bilang, Pak Ato pinter nih, biar mampus dia, jangan gitu. Pak Ato pinter nih, saya pengen seperti Pak Ato, gitu. Namanya ghibthah. Oh, dia kaya tuh, saya akan berusaha keras, minta pada Allah supaya diberikan pekerjaan yang membuat saya kaya. Begitu boleh, ghibthah namanya. Atau tanafas, saling berlomba-lomba. Itulah fastabiqul khairat. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad terkecuali boleh hasad kepada dua hal, dua perkara. Apa yang pertama? Rajulun atahu Allahu malan, seorang laki-laki yang kita lihat dikasih harta oleh Allah yang banyak, fasullito ala halakatihi fil haq, tapi dia menggunakan hartanya siang malam hanya untuk jalan Allah. Dia sumbang masjid, dia apa, sampai kita melihatnya, ini orang nggak pernah nikmatin hartanya kali ya, apa-apa selalu ingat orang, ingat masjid, ingat apa gitu. Nah, kita boleh iri yang tidak membuat kita pengen orang itu hilang kenikmatannya, enggak gitu. Wah, hebat, saya pengen seperti dia gitu. Pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmah, dan kepada kita lihat seorang laki-laki yang Allah memberikan dia hikmah. Hikmah itu Al-Quran dan Sunnah itu. Macam Pak Rahmat begini, kayak Rahmat nih. Terus kita iri, karena hikmah yang dia diberikan oleh Allah itu digunakan, diamalkan, dan disampaikan pada orang lain. Melalui ceramah-ceramah gitu. Kita iri boleh. Tapi kita iri jadi inspirasi bagi kita, agar kita makin pintar dalam ilmu, sehingga kita bisa bersama-sama Pak Rahmat mendakwahkan ilmu dan kebenaran. Boleh dua itu. Di luar dua itu jangan Pak, karena hasad itu berbahaya dan sangat bisa merusak hati manusia sehingga dia tidak disebut dengan hamba yang punya qalbin yang salim. Demikian, semoga manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz bayarnya mengenai hasad yang gamblang. Silakan jemaah barangkali ada yang tanyakan. Nah, kali udah beres. Ya, jabatan itu mental biasa, sama dengan kita kehilangan duit kan, ya kan, biasa itu Pak. Ya. Soal jabatan sedikit aja Pak, 1 menit ya. Jabatan yang paling bisa awet itu jabatan yang ditunjuk Pak, bukan jabatan yang kita usahakan, yang kita minta. Seperti ceritanya Pak Adi ketika menceritakan Abu Dzar kepada dan Rasulullah. Abu Dzar tuh pengen dijadiin gubernur, karena semua sahabatnya jadi gubernur Pak ya. Tapi Rasulullah tahu bahwa Abu Dzar ini lemah, sehingga berkata, ya Abu Dzar, innaka anta da'ifun, wa innaha hisyun wa dalamah yaumal qiyamah. Kamu tuh lemah, dan jabatan yang kamu minta itu adalah penyesalan dan kehinaan di hari kiamat. Kalau kamu gak bisa menjalankan amanah itu. Maksud saya, jabatan yang sering digoyang orang itu, periksa dulu. Dulu kita tuh sampai jabatan itu karena prestasi atau karena kita usahakan gitu. Ya Pak ya. Jadi itu perlu muhasabah sebetulnya. Orang yang dijahatin orang itu perlu muhasabah. Bukan semata-mata antara kejahatan dia dengan kebaikan kita. Tapi apakah dulu kita pernah juga jahat kepada orang lain gitu lah. Kira-kira begitu.
Saya tidak mengatakan ini di kasus Pak Tatang ya, secara umum saja gitu. Tapi intinya yang sudah terjadi ya biar terjadi Pak. Yang jelas untuk supaya kita tidak dikorek-korek, laksanakan jabatan dengan baik sebagai amanah dan tetap mendekatkan diri pada Allah. Demikian Pak Tatang. Ya memang yang saya rasakan, Ya. ya alhamdulillah saya tidak semua orang yang sini bisa berdekat kepada jamaah semua. Amin. Itu dari kepada saya. Mungkin. Dan kita lihat sekarang ini yang menjabat di tempat yang dulu saya, Iya. ya alhamdulillah masuk juga, peduli juga gitu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hati-hati Pak, Bapak SMS nanti loh. Senang melihat orang lain masuk bui. Hati-hati Pak Tatang. Doakan saja gitu. Insya Allah, amin, amin. Hati-hati kejebak ya dengan SMS ini Pak. Hati-hati. Ada lagi Pak? Siapa Anis? Waalaikumsalam. Kalau sifat dengki itu sepertinya sepertinya melekat pada manusia ya. Betul. Ya mau dihindari juga, juga tidak. Tapi sepertinya kalau terbesit atau secara otomatis terucap gitu loh. Itu kira dosa nggak? Sialan. Makanya kalau terucap itu udah iza hasad. Kan Allah bilang wa min syarri hasidin. Kita berlindung dari kejahatan orang yang dengki. Titik sampai situ belum berbahaya ini. Iza hasad kalau dengkinya datang, maksudnya kalau dia ngamuk-ngamuk dengan lisan dan dengan perbuatan. Sebab dengki ini kan perbuatan hati, Pak. Perbuatan hati. Makanya udah iza hasad, udah dengki itu, Pak. Bapak yang istighfar, kita apa? Udah, mungkin cukup ya. Sudah siang juga ini. Saya ngambil waktu lama juga ini. Pak Rahmat silakan ditutup. Hah? Emang masih ada waktu? Oh belum. Udah bunyi tadi. Udah suruk ya. Baik, teman-teman dan sekalian, pembahasan hari ini menambahkan pengetahuan kita mengenai bahaya dengki dan bagaimana cara untuk menghindarinya termasuk tindakan-tindakan. Mari kita tutup dari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.